pengen resign demi fokus ngurus anak. Cuman selagi belum suami jadi sultan, anti resign dulu. Pasti gue doang, gue udah tahu pasti gue doang. Nggak setuju. Lah aku tetap harus stand out juga. Kemudian untuk kakaknya, Clarina, mudah-mudahan Halo, welcome to Green Pots. Talk to energize. Udah mau kita semua. Oke, di episode spesial ini khusus Hari Ibu, kita akan kedatangan working mom di Pertamina Energi yang akan main games bareng kita di sini. Tapi sebelum mulai, aku ingin perkenalkan diri kalian dulu. Halo semuanya, nama saya Kusuma Wahni dari Junior Analyst Corporate Strategy, fungsi strategi and portfolio. Aku Yunis dari fungsi corporate secretary sebagai junior analyst internal communication. saya Lilis dari fungsi teknologi and engineering sebagai proses engineer. Oke, seperti yang aku udah bilang di podcast hari ini khusus Hari Ibu, kita akan main games pernah nggak pernah dan juga setuju nggak setuju. Yang pertama, pernah nggak pernah ninggalin anak berangkat ke kantor pas anak lagi sakit? Soalnya pernah coba. Iya. Coba dari Mbak Ines dulu. Sedih sih, ya kan namanya anak di bawah 2 tahun tuh pasti sering sakit. Tapi kan gak mungkin setiap anak sakit kita izin ya bu ibu ya. Iya. Keseringan izin ya, nah itu sebenarnya sih sedih. Tapi ya kita juga lihatlah mana yang bisa ditinggal mana enggak. Iya benar. Itu aku juga pengalaman pas kerjaan lagi banyak-banyaknya juga, terus kebetulan anakku sakit. Jadi ya cek CCTV terus. Iya. Iya gitu. Tapi untungnya belum pernah ada pengalaman yang lebih ini aman sih jauh ini. Pernah nggak pernah anak tiba-tiba nangis atau teriak tantrum saat lagi meeting waktu WFH? Wah, ini pernah banget. Pernah banget. Ini dulu mungkin. Pernah ya, kadang bahkan sampai lupa matiin mic gitu. Jadi mana mama minta waktu bentar ya buat meeting. Nah itu ke-record juga di meetingnya gitu. Jadi nggak enak. Enggak on cam kan tapi. On cam lagi makin daster. Masih panik gak sih? Lagi nyusuin. Bahaya banget. Iya. Pernah nggak pernah ngerasa kalau kerja justru jadi me time-nya? Wah, pernah. Apa tuh reasonnya? Itu kesempatan kita untuk distance sama anak. Sebenarnya perlu kan distance itu sekali. Iya. Iya, paling nggak ditempelin 24 Iya, jam benar. deh. Nggak ditongkrongin ya. Karena kalau udah di rumah pasti ketempelan. Tempelan. Saya pernah nggak pernah diteleponin anak pas lagi lembur-lemburnya? Wah, ada pernah, ada nggak pernah. Mungkin dari Mbak Lilis dulu nih. Kalau lembur pasti diteleponin sih, pasti nanyain, mama kapan pulang gitu, papa di mana, terus nanti mau minta diboboin gitu, diboboin bareng. Pokoknya harus sama mama dia bobonya pokoknya. Aku tahu nih kenapa aku sama Keke nggak pernah. Anak kita masih bayi. Oh iya, Kagak bisa. Iya, Anak gue 2 tahun sih, tapi kagak ngerti HP. Masih 6 bulan. Paling nelfon bapaknya buruan balik, anak udah nangis. Iya, benar. Nah itu pernah. Oke, next. Pernah nggak pernah pengen resign demi fokus ngurus anak? Coba. Pasti itu mah pasti ada, apalagi di part of yang terberat ya, misalnya kayak momen anak sakit, momen suami dinas juga. Kayak harus gimana nih kalau nggak misalnya mbak lagi berhalangan, Mbak lagi cuti. drama IRT. Pokoknya mah ada pasti. Cuman selagi belum suami jadi sultan, anti resign dulu. Betul. Pernah nggak pernah dapat pertanyaan, kalau ibunya kerja, anaknya sama siapa di rumah? Tentu saja. Jawabnya apa nih mungkin? Nggak pernah ya? Enggak. Nggak pernah sih. Belum. Iya kebetulan support system di lingkunganku cukup baik sih. Ini kan pengalaman ya. Pasti ditanyain nih, terutama kalau mau dinas ya.
misalnya harus dinas keluar kota, set visit, pasti ditanyain, ntar anak di rumah sama siapa gitu. Bilang sama asisten, kalau nggak sama asisten sama mertua. Kalau enggak, ya udah sama papanya berarti. Lagian kan bukan anak kita sendiri ya, Iya, bapaknya anak juga berdua. anak Papanya. bapaknya ya bapaknya gitu. Pernah nggak pernah ngerasa nggak cukup buat anak meskipun udah ngasih yang terbaik nih? Pernah ya? Pernah semua. Jadi Karena sedih. kayak iya. Aku kayak ngerasa apa waktuku ya? nggak cukup untuk Iya, dia. kayak bisa nggak sih sehari tuh 40 jam aja, jangan 24 kayak bingung deh. Apa anak tidur kita berangkat, Iya. kita Iya. pulang anak juga mungkin Udah udah ngantuk. capek, udah ngantuk ya. Jadi sayang banget kita cuma bisa liatin dia saat dia tertidur. Padahal pengen main bareng. Iya. Bangunin aja, bangun gitu. Ya udah pulang Nanti gitu. besoknya rungsing. Besok pagi sekolah rungsing. Kalau dibangunin. Pernah nggak pernah nangis diam-diam karena capek kerja tapi nggak mau nunjukin ke anak dan pasangan? Enggak sih kayaknya. Oh enggak. Nah kita dari yang nggak pernah dulu nih. Siapa yang pernah nih ya? Nangis. Enggak pernah. Kalau nangis aja sih depan suami sama bocil. Setuju. Kalau capek-capek aja. Jadi nggak pernah itu bukan berarti nggak pernah nangis ya. Kita pernah nangis tapi ya udah ditampilin aja. Gue capek, gue pengen istirahat gitu. Ke suami ya yang pasti. Iya. Kalau Mbak Kakak, Biar ini aja siapa namanya ya suami kan juga capek sebenarnya sama-sama capek sih gitu. Jadi ya udah biar nggak terlalu berlarut-larut karena aku tahu juga jawabannya ya harus tetap dijalani. Jadi nangis diam-diam lah solusinya. Iya. Aku tidak sanggup. terakhir pernah nggak pernah izin nggak masuk kantor karena alasan anak padahal sebenarnya mau liburan? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Jujur. Iya jujur. Kalau mau liburan pasti bilang liburan. Malah kalau izin sakit, misalnya anak sakit terus izin tuh sebenarnya walaupun aku tahu jawabannya pasti akan boleh karena kantor kita tuh sangat ini banget ya, well banget lah kalau buat ke ibu-ibu punya anak gitu. Tapi tetap ada rasa nggak enak juga. Iya, Kayak karena betul. kita tahu banget pekerjaan di kantor tuh banyak dan sebagainya. Tapi yang pasti nggak pernah memanfaatkan kesempatan itu sih Iya. untuk izin. Karena juga ya sebenarnya kan bos juga pengertian gitu ya. Jadi nggak mau Sangat. nggak rusak kepercayaan juga sih. Betul betul. Oke, ini kita masuk di segmen kedua. Setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju kalau karir dan keluarga itu sebenarnya bisa dijalanin bersama, bukan ngorbanin salah satu? Pasti gue doang. Gue udah tahu pasti gue doang. Kenapa? Gak tau sih, ini emang unpopular opinion ya. Nggak ada yang bisa semua aspek tuh kamu handle di situ gitu. Pasti ada yang sebenarnya secara unseen sih sebenarnya nggak terlalu kerasa. Mungkin ada yang kita tuh nggak berhasil kayak misalnya ketika kita lembur di kantor, berarti kita melewatkan makan malam bersama keluarga. Atau misalnya kalau aku lebih memilih untuk masak bekal untuk suami dan anak, berarti aku melewatkan meeting pagi di kantor. Jadi aku sih ngerasa nggak ada yang bisa balance dan harus ada yang dikorbankan gitu, either itu di kantor atau di rumah. Itu bukan lebih ke tendensi negatif sih sebenarnya, cuman emang ada momennya aku harus mengorbankan salah satunya. Dari Mbak Lilis dan Mbak Pepe gimana? Kenapa? Oh mereka berdua sih udah sukses di kantor jadi. Kuncinya di suami sih. Iya. Balik Suami lagi sama ke support asisten. system sebenarnya. Betul. Heeh. Next, setuju nggak setuju? Penampilan kita itu prioritas kesekian. Yang penting anak dan suami itu stand out. Setuju. Siapa nggak setuju? Nggak setuju. Lah aku tetap harus stand out juga. Oke, next. Setuju nggak setuju? Semua tempat kerja harus punya daycare buat titip anak. Wah, ini setuju banget. Setuju. Setuju banget sih. Harus. Biar kita juga bisa tetap dekat sama anak walaupun kerja. Barangkali istirahat bisa Nengokin. bisa melipir. Walaupun agak susah sih melipir. Kayak agak susah, tapi kalau misalnya kantor punya daycare kayaknya berarti dia punya apa ya? Perhatian khusus ya bagi ibu-ibu bekerja. Sama kita jadi lebih rasa aman aja sih kalau anak dekat gitu kan. Setuju nggak setuju? Me time buat ibu tuh bukan bentuk lepas tanggung jawab, tapi kebutuhan. Wah, tentu. Wah, Setuju. setuju banget. Karena ketempelan 24 per 7. Bukan ketempelan anak doang, ketempelan suami Suami. juga. Sampai gede.
Jadi harus banget me time kalau nggak Iya, burn out kalau ya. nggak meledak. Kalau Mbak Keke ngapain kalau me time atau Mbak Lilis? Minta waktu paling ke salon sih. Ke salon Iya. ya. Ke salon, nonton sih paling nggak Iya, sebentar nonton. gitu. Atau nggak scroll IG ambil Even ke bahan. Alfamart juga udah me time nggak sih? Iya. Jajan. Online shop, pokoknya yang penting nggak nempel Nggak dulu deh. nempel. Mm-mm. Setuju kan setuju suami yang bantu urus anak bukan membantu tapi memang tanggung jawab bersama. Yes. Setuju. Iya. Anaknya berdua, bikin berdua, harus berdua ya. Tolong. Tolong, ini penting. Setuju kan setuju karir perempuan otomatis melambat setelah jadi ibu. Ya ini sebenarnya Enggak, Aku ke Mbak Lilis dulu deh. sedih banget. aku apa ya? Aku setuju deh. kerasa sih ya. Soalnya waktu kita prioritasin buat anak gitu, waktu itu mesti nyusuin 2 tahun gitu ya. Otomatis saya nolakin dinas kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kesannya dari atasan atau teman-teman kan mereka harus backup kerjaan, otomatis kan nilai performance-nya mungkin akan kurang gitu ya. Jadi kerasa sih jadi lebih lambat, tapi pas udah selesai nyusuin dan lain-lain langsung bisa tancap gas. Itu sih emang. Bisa naik. Wish. Tapi kalau aku nggak setujunya karena dibilang otomatis melambat sih. Kalau menurut aku sih nggak juga sih. Karena kayak perusahaan kita sih nggak menjadikan seorang ibu itu jadi kayak penilaian khusus gitu kan. Iya. Kayaknya enggak sih. Tetap dihitung dari performance juga sih. Dan mereka juga care juga kan, pengertian juga. Kalau aku sih karena tadi ada beberapa pintu kesempatan yang aku tolak jujur. Karena sebagai di mana salah satu pertimbangan untuk menolak kesempatan tersebut karena anak sih. Karena aku tahu ketika aku menangkap kesempatan itu akan banyak lagi pengorbanan-pengorbanan yang harus aku lakuin dan kayak aku belum sekuat itu deh. Jadi aku tolak deh. Cukup dengan yang seperti yang sekarang aja. Terakhir nih, setuju nggak setuju karir suami lebih penting daripada karir kita sendiri? Aduh. Aduh, lagi gua nonton nggak ya? Aduh gimana ya? Gimana ya? Boleh diginiin nggak? Ini middle nih gini. Golput. Golput mas. Ya, takut deh. Aku Bingung mau jadi sih. doa nih. Buatku penting Masa aku juga pengen suamiku jadi BOD gitu. Iya. Tapi juga gimana ya, kitanya juga butuh apa ya, butuh kayak support system. Aduh, jawab apa Gini aja nih? setara deh mas, boleh nggak? Anak sebenarnya pengen suami lebih sukses, tapi kadang kalau sukses banget juga waktunya jadi makin sedikit. Itu udah pasti integral ya. Kalau waktu makin sedikit kita sedih juga sih. Tapi ya yang pasti kalau misalnya karirnya lebih melesat juga kita seneng sih sebenarnya. Iya, ya, gitu. barangkali kita bisa jadi full time mom. Gitu. Suami sudah jadi sultan dan CEO di mana gitu kan. Jadi tinggal ngeluarin duit aja. Iya, jadi trophy wife aja gitu. Kerjanya buat happy aja. Sukses tapi masih punya banyak waktu. Iya. Susah ya. Susah ini mas, sebagai nomor 7 ini susah. Oke, udah ya. Berarti setengah sebenarnya semua momen saat jadi ibu tuh pasti aku inget ya gitu karena momen-momennya tuh sangat magis dan benar-benar pengalaman mungkin karena pertama pengalaman yang nggak pernah aku rasain sebelumnya tapi emang yang paling terpatri dalam jiwa itu seminggu sampai seminggu setelah melahirkan. Jadi seminggu sebelum melahirkan dan seminggu setelah melahirkan karena di situ tuh aku benar-benar ngerasa aku attach banget sama bayiku dan juga yang pasti sama Allah ya karena di situ aku takut meninggal. Tapi setelah lahiran gitu ya dan mengurus anakku di seminggu pertama itu sangat-sangat aku ingat gitu dan support sistemku juga itu momen-momen aku sangat dekat dengan keluarga. Kayaknya semua momen tuh aku ingat sih. Pagi pengalaman menjadi ibu tuh pengalaman yang baru banget ya bagi aku. Terutama pas melahirkan di ruang operasi itu benar-benar aku takut banget. Di situ juga aku ingat sama ibuku sendiri juga. Waktu anakku lahir juga dia nggak langsung nangis. Jadi ada momen beberapa menit dia ternyata butuh bantuan untuk
untuk diberi napas bantuan. Jadi benar-benar aku ingat banget kejadian waktu di ruang operasi, dan syukurnya puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar dan anakku juga lahir dalam keadaan sehat. Sebenarnya sampai anak umur segini pengalamannya benar-benar hampir semuanya keinget ya. Cuman yang paling berkesan mungkin momen yang paling stressful waktu itu awal-awal melahirkan. Suami sering dinas gitu ya, terus support system juga masih kurang gitu. Asisten belum bisa diharapin buat jagain anak karena anak maunya nempel terus sama mamanya. Nah sampai suatu hari itu aku kena mastitis gara-gara nyusuin anak. Sempat ada yang mampet gitu ya, dan itu selama 2 minggu anakku rewel, terus badanku juga udah sakit, kayak sampai kesel sendiri sama anak. Lama-lama kayak bisa nggak sih jangan sama aku dulu gitu sebentar, karena bener-bener pas mastitis sampai abses itu bener-bener sakit banget badannya. Rasanya kayak pengen rehat jadi ibu gitu ya, pengen gak deket-deket anak dulu lah, cuman kan gak mungkin tuh. Akhirnya sampai suatu hari ini anak berat badannya gak nambah-nambah, terus akunya udah makin parah sakitnya yang sampai harus dioperasi. Akhirnya aku harus kepisah sama anakku selama 2 hari. Di momen itu baru nyadar kayak, ya ampun ini kepisah sama anak sendiri 2 hari tuh ternyata akunya yang gak sanggup gitu. Sedihnya itu karena dari beberapa dokter yang aku datengin itu semuanya kayak nyuruh aku untuk berhenti nyusuin anakku. Aku pengennya nyusuin anakku full 2 tahun gitu. Jadi aku sampai cari dokter lain yang benar-benar mau support aku untuk tetap bisa nyusuin sampai 2 tahun. Akhirnya nemu dan operasinya sukses. Anakku juga beratnya bisa naik, dan alhamdulillah selama 2 minggu pemulihan operasi itu lebih better lah sama anakku gitu. Dan aku juga udah lepas lah dari momen-momen stres itu. Itu sih yang paling ku inget selama jadi ibu. Pesan untuk anak, semoga Asia kalau lihat ini, mungkin Cia udah jadi dokter spesialis jantung ya. Semoga Cia selalu sehat, dilindungi oleh Allah dimanapun Cia berada. Jangan lupa bahagia dan doain ibu selalu sehat, jadi ibu bisa nemenin Cia sampai Cia tua. Untuk Abang Marco, kalau kamu nonton ini, makasih ya udah mau jadi anaknya mama, udah jadi anak yang baik juga, dan juga support banget dari dalam kandungan sampai sekarang. Kamu pengertian ke mama dan juga ke papa. Terima kasih. Sehat-sehat terus. Teruslah belajar jadi anak yang pemberani, dan juga gapailah cita-citamu setinggi langit. Semoga jadi anak yang sukses. Amin. Ini OTW 2 anak ya. Mudah-mudahan yang pertama buat yang di kandungan dulu deh. Semoga bocah ini lahir selamat ya, karena jujur hamil sambil kerja ini benar-benar berat gitu. Apalagi sempat kemarin kena sakit yang harus dirawat gitu ya. Rasanya stres sekali. Semoga dia tetap sehat-sehat di kandungan sampai keluar, terus nanti kalau udah lahir nyusuinnya enak, rukun-rukun sama kakaknya, terus support system juga oke gitu ya, supaya semuanya senang, papa mamanya, anak-anaknya. Kemudian jadi anak yang soleha, sehat, jadi anak yang bermanfaat. Kemudian untuk kakaknya, Clarina, mudah-mudahan makasih banyak udah ngertiin mama gitu ya. Soalnya selama ini sering banget mama pulang malam, ninggalin dinas. Ya mungkin kalau misalnya lagi ada acara-acara di sekolah, mama nggak selalu bisa datang gitu ya. Kalaupun datang mungkin nggak sampai selesai. Tapi Clarina tetap seneng kalau mama datang gitu. Makasih juga udah pengertian sama mama, udah tumbuh jadi anak yang sehat, yang ceria. Semoga cita-citanya Clarina tercapai, jadi anak yang bermanfaat bagi agama, bagi keluarga, dan juga nanti bagi orang sekitarnya. Tetap semangat, jangan mudah menyerah dalam menggapai cita-cita. Semangat! Dan
untuk semua ibu di muka bumi ini, selamat Hari Ibu. Kalian adalah wanita-wanita hebat, jangan menyerah dan jangan lupa bahagia. Untuk semua ibu-ibu di dunia ini dan juga calon ibu-ibu, selamat Hari Ibu. Jadilah ibu-ibu yang tetap berbahagia. Emak aku. Kayak di ini embul. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Bersama perempuan, mari kita kuatkan energi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.